Umat yang dikasihi Tuhan, senang dapat berjumpa kembali dalam acara Sapaan Gembala hari ini. Saya Pendeta Yedi Otnililine dari Jemaat GKI Sunter, Jakarta. Mari kita berdoa. Ya Allah, ajar kami untuk memahami dan mengingat kehendak-Mu melalui perenungan firman-Mu hari ini. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Kejadian pasal 2 ayat 7 dan 8 berkata demikian. Kemudian Tuhan Allah membentuk manusia dari debu tanah dan mengembuskan nafas hidup ke dalam hidungnya. Demikianlah manusia itu menjadi makhluk hidup. Tuhan Allah membuat taman di Eden di timur. Di sanalah Ia menempatkan manusia yang dibentuknya. Tema renungan kita hari ini adalah manusia adalah bagian dari bumi. Umat yang dikasihi Tuhan, dari kisah penciptaan kita dapat mengetahui bahwa pada satu sisi manusia itu diciptakan menurut gambar dan rupa Allah. Hal ini memungkinkan manusia untuk merasa dan memandang dirinya sebagai ciptaan yang istimewa, ciptaan yang bermartabat dan mulia. Namun pada sisi yang lain, kita juga dapat mengetahui bahwa manusia itu dibentuk oleh Allah dari debu tanah. Pembentukan ini bisa saja mengingatkan manusia akan kerapuhannya dan keterbatasannya. Bahkan perlunya sebuah kebergantungan kepada yang lain. Kedua hal ini sebenarnya sudah cukup bisa untuk menyadarkan kita akan perlunya mengandalkan Allah dan perlunya menghormati bumi atau lingkungan sekitar dan ciptaan lainnya sebagai tanda bahwa kita memelihara dan menghargai hidup kita. Karena sebagai ciptaan yang segambar dan serupa dengan Allah, sesungguhnya kita adalah bagian yang tidak terpisahkan dari bumi atau lingkungan sekitarnya dan ciptaan lainnya. Kita diciptakan untuk menjadi bagian dari ciptaan lainnya. Kita adalah bagian dari tanah, dan kita mempunyai kebutuhan akan air sampai kurang lebih 70%. Bahkan nyawa pun bergantung pada setiap tarikan nafas atau udara yang kita hidup. Kita menjadi bagian dari ekosistem alami, yaitu sistem yang terbentuk dari hubungan timbal balik antara makhluk hidup dan lingkungannya, termasuk bumi dan ciptaan lainnya. Baik buruknya perlakuan kita terhadap tanah, terhadap air, dan terhadap udara akan memberikan pengaruh terhadap kehidupan. Artinya, ketidakseimbangan ekosistem akan menciptakan lingkungan yang tidak sehat. Bahkan ketidakmampuan menjaga tanah, menjaga air dan udara akan merusak ekosistem yang menghadirkan kematian yang tidak perlu. Bukan memelihara dan melestarikan hidup. Umat yang dikasihi Tuhan, Allah menciptakan bumi ini. Allah menciptakan rumah besar kita ini dengan segala isinya dengan sungguh sangat baik. Dan kita ada di dalam bumi ini. Kita ada di dalam rumah besar ini bukan hanya untuk mengerjakan, tetapi juga memeliharanya. Dan sekarang
rumah besar ini bukan sedang baik-baik saja, melainkan sedang tidak baik-baik saja. Ada pemanasan global dalam rumah besar kita ini. Ada penurunan kualitas tanah yang kita pijak yang memberi makanan. Ada penurunan kualitas air yang kita minum. Ada penurunan kualitas udara yang kita hirup. Semuanya itu berdampak kepada gangguan kesehatan dan menyebabkan berbagai penyakit, bahkan punahnya spesies makhluk hidup lainnya. Dan semua bentuk kerusakan ini hanya akan bisa diatasi jika manusia bertobat. Bertobat untuk melakukan tanggung jawab mengerjakan dan memelihara bumi. Mengerjakan dan memelihara rumah besar yang sungguh amat baik ini dengan kepedulian dan syukur. Kita membutuhkan pertobatan ekologis. Mengapa? Sebab Yesus datang dan hadir bukan hanya untuk menyelamatkan manusia, tetapi juga dunia, termasuk bumi, rumah besar di mana kita ada di dalamnya. Seperti dikatakan pada Yohanes pasal 4 ayat 42. Kami percaya, tetapi bukan lagi karena apa yang kau katakan, sebab kami sendiri telah mendengar Dia, dan kami tahu bahwa Dia benar-benar juru selamat dunia. Umat yang dikasihi Tuhan, jika kita mencintai, kita merasa dan kita berpikir sebagai bagian dari bumi ini, sebagai bagian dari rumah besar kita ini, maka gereja dan orang percaya perlu membangkitkan, perlu membangun spiritualitas ekologis dalam programnya, dalam kegiatan-kegiatannya yang berpihak kepada keberlangsungan hidup dan keutuhan ciptaannya. Kiranya Tuhan menolong kita. Mari kita berdoa. Ya Allah, Bapa yang mengasihi kami, kiranya firman-Mu mencerahkan pola pikir kami, sehingga kami menjaga dan melestarikan tanah yang kami pijak, air yang kami minum, dan udara yang kami hirup, agar tetap memberi kehidupan dan bukan kematian. Terpujilah Allah Trinitas yang membentuk kami. Amin. Demikianlah renungan kita hari ini. Silakan berbagi. Tuhan memberkati.